Saya share screen. Nah, udah terlihat yang saya share ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Love of money itu sendiri kalau di Indonesia kan kecintaan akan uang ya. Jadi ada beberapa riset-riset sebelumnya sebenarnya love of money sendiri sudah ada lampau beberapa tahun yang lalu, artinya sudah lama ya, lampau sejak zaman dahulu ya. Love of money itu sendiri. Nah, ini ada kutipan dari Margaret Thatcher ya. Sebentar, ini kok nggak jalan ini. Nah, Margaret Thatcher sendiri mengatakan it's not the creation of wealth that is wrong ya, but the love of money for its own sake. Sebenarnya nggak salah mencari kekayaan, itu bukan satu kesalahan ya. Kemudian tetapi kecintaan terhadap uang yang berlebihan itu yang akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, how do you tell if you are a lover of money? Apa yang akan kamu katakan jika kamu adalah seorang pencinta akan uang? Nah, itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan love of money itu sendiri, ini sudah dikatakan di dalam risetnya Lea dan Whibley tahun 2006 ya. Dalam sebuah studinya mengungkapkan bahwa fungsi uang itu tidak hanya sebagai alat pembayaran. Ini saya belum masuk ke accounting-nya ya, tapi juga berfungsi sebagai narkoba. Nah, apa itu? Kok ada narkoba di sini? Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa uang itu berperan penting dalam memuaskan kebutuhan biologis dan psikologis. Kemudian 2010 Tang dalam risetnya, seperti narkoba, uang itu menjadi kuat, adiktif, dan menjadi motivator dalam menimbulkan perasaan yang tidak pernah puas. Sehingga hal ini dapat menyebabkan perilaku yang buruk, misal gila kerja, berjudi, konsumsi yang berlebihan, dan berperilaku tidak etis. Ini 2 riset sebelumnya. Kemudian Voss et al. Tahun 2006 dia mengatakan, sebentar ini nggak kelihatan. Nah, Voss et al. Tahun 2006 dalam literaturnya mengatakan bahwa kehadiran uang meningkatkan sikap kemandirian, di mana orang lebih memilih lebih memilih untuk bebas dari ketergantungan dan tanggungan terhadap orang lain. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi sifat paling membutuhkan satu sama lain, kemudian jarang minta tolong dan jarang menolong. Kemudian Kaiser 2002 masih dalam risetnya Tang 2010 mengatakan bahwa orang yang menilai tinggi terhadap uang akan menjadi lebih private, egois, terisolasi secara sosial, memiliki stres psikologis yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih rendah, kesehatan mental dan fisik yang lebih buruk, kurang terbuka terhadap orang lain, dan kurang peduli terhadap kemanusiaan dan spiritualitas dibandingkan mereka yang menilai rendah terhadap uang. Ya, dari 4 ini sudah bisa dipahami apa itu love of money ya. Nah, kemudian saya lanjut. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Nah, semua penjelasan 4 artikel sebelumnya itu terkait dengan bagaimana sikap seseorang terhadap uang. Jika ia menilai tinggi uang atau sangat mencintai uang, maka ia akan mengejar uang dan cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Baik dengan cara etis maupun tidak etis. Sebaliknya, orang yang memiliki rendah terhadap uang tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan uang banyak. Nah, konsep kecintaan seseorang terhadap uang ini dalam ilmu psikologi disebut dengan love of money. Nah, itu kalau saya kasih ilustrasi, nah gambar
lebih berat mana, uang atau love gitu kan ya, kalau dalam timbangan. Ini sedikit ilustrasi. Oke. Nah, silakan kalau ada yang didiskusikan nanti siapa bertanya atau punya argumen atau punya pengalaman nanti bisa dikaitkan dengan artikel yang sudah saya share tadi. Oke, monggo. Siapa mau berargumen atau punya pengalaman? Atau bisa dikaitkan dengan nilai agama, kan gitu ya sekarang ya. Kayak tadi, uang itu bahkan di zaman sekarang sudah seperti ada yang menuhankan uang. Betul, ada yang menuhankan uang. Uang di atas segalanya. Jadi kecintaan terhadap uang apakah tidak boleh sepenuhnya? Boleh, ya. Kalau saya bilang, sebenarnya kalau bisa Anda arahnya negatif atau arahnya positif. Kalau positif kita gunakan sebagai motivasi, gitu ya. Karena ukuran kesuksesan seseorang itu kan di sekarang ini sebenarnya dinilai dari mana? Dari uang kan gitu. Dengan uang Anda bisa kemana? Dengan uang Anda bisa memiliki apa? Dengan uang Anda bisa menjadi apa? Kan itu ya logikanya. Namun ketika kecintaan terhadap uang terlalu berlebihan, akhirnya itu tadi menghambakan uang. Kita jadi hambanya uang. Nah, kalau dikaitkan dengan artikel yang sudah saya share, hubungannya apa dengan bidang akuntansi? Love of money di buku juga sudah ada dikaitkan dengan sifat Machiavellian. Apa itu sifat Machiavellian? Ya, jadi love of money ini sebenarnya teori psikologi yang coba diimplementasikan dalam bidang akuntansi. Apakah hanya bidang akuntansi? Oh, enggak, semua bidang. Karena love of money ini general kan ya. Dia melekat pada individu masing-masing. Tergantung individunya. Individu ini mau love of money-nya tinggi atau rendah atau sedang-sedang saja. Atau Anda bisa dikendalikan oleh uang atau Anda mengendalikan uang. Itu sederhananya. Ya. Siapa bertanya silakan. Artikelnya ini dari artikelnya yang sudah di-share di e-learning, judulnya apa kira-kira judulnya? Love of money terhadap apa? Sebentar, ini saya admit dulu ini. Nah, sebentar ya. Oke. Banyak sekali artikel-artikel Anda bisa lihat itu ya, yang tentang love of money di buku juga ada. Coba saya akan tunjukkan contoh di Google Scholar. Google Scholar itu banyak sekali ya. Referensi terhadap jurnal Anda juga semakin banyak.
Terlihat nggak yang tadi saya tunjukkan tadi? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Ya, sebentar. Ini saya share screen. Tadi yang saya dapat dari apa namanya? Nah, ini dari Google. Ini cuma masih sebatas abstrak, terlihat. Nah, ini judulnya coba dilihat. Terlihat ya? Halo, lihat. Terlihat, Bu. Pengaruh love of money, perilaku Machiavellian. Udah dibaca belum artikel yang sudah saya share? Religiositas dan gender. Jadi ini ada 4 variabel. Love of money, perilaku Machiavellian, religiositas, ada agama di situ dimasukkan. Kemudian ada gender. Gender itu apa gender? Laki-laki perempuan ya. Gender itu kemudian terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Nah, ini dilakukan di mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Jadi dia menggunakan beberapa variabel yang dikaitkan. Apakah love of money, perilaku Machiavellian, religiositas, dan gender itu berpengaruh enggak terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Persepsi etis itu mahasiswa akuntansi itu bermindset punya argumen yang etis, artinya persepsi ya. Persepsi sendiri pun bagian dari teori. Persepsi itu persepsi Anda tentang dosen A. Persepsi Anda tentang kampus universitas. Persepsi itu apa? Pendapat. Ya, pendapat. Dan itu apakah dikatakan salah? Enggak. Ketika kita mengatakan persepsi, persepsi itu enggak bisa objektif, sifatnya subjektif. Nah, ini di Astra karena dia enggak ini ada PDF-nya ya. Di riset ini tujuannya untuk apa? Mengetahui ya apakah ada pengaruh. Nah, kemudian metodologinya menggunakan kuantitatif, dia menggunakan kuesioner ya. Membagi angket kepada mahasiswa dengan beberapa indikator pertanyaan. Yang menarik kan apa hubungannya love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi kan gitu ya. Nah, kita lihat PDF-nya. Ini biar Anda punya apa namanya? Warna, artinya referensi selain artikel yang sudah saya kasih. Ini termasuk baru tahun 2020, 2021 malah ya, bulan April tanggal 5 dia publish-nya. Ini saya tunjukkan PDF-nya. Hubungannya kecintaan terhadap uang terhadap persepsi etis apa, Bu? Kemudian kenapa harus dimasukkan perilaku Machiavellian? Sedangkan apa itu perilaku Machiavellian itu apakah perilaku menyimpang kan gitu. Kemudian di situ ada religiositas, ada gender. Ya, gender itu artinya apakah laki-laki perempuan ini berbeda atau enggak terhadap mereka berpersepsi etis. Karena perempuan laki-laki itu pandangannya berbeda loh ya. Ingat, pemahaman terhadap bidang ilmu akuntansi pun berbeda. Saya pernah melakukan riset di tentang pemahaman konsep dasar akuntansi. Saya lihat dari 2 sisi. Sisi laki-laki, mahasiswa laki-laki, sisi mahasiswa perempuan. Terus ada perbedaan? Ada. Data fakta di lapangan ternyata mahasiswa perempuan itu lebih mudah memahami daripada mahasiswa laki-laki. Ini bukan diada-ada ya, karena saya perempuan, enggak, ini data fakta di lapangan ketika saya membagikan angket. Ya. Sebentar ini masih buka. Oke. Akhirnya kalau di riset ini apa hubungannya? Kenapa harus ada perilaku Machiavellian? Harus ada religiositas. Nah, akhirnya dia buka ini kan ya, kelihatan. Saya nggak akan membahas ini ya, saya nggak akan membahas metodologi. Yang biasanya kalau di jurnal ini biar paham kita lihat introduction-nya, pendahuluannya. Nah, persepsi dikatakan di sini bahwa cara pandang seseorang, mindset ya, yang melibatkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dalam melihat suatu masalah atau permasalahan. Anda kalau melihat masalah si A, masalah si B, temannya saja, temannya punya masalah. Terus temannya ini si A. Di si A ini punya teman si B dan si C. Si B ini pasti punya persepsi yang berbeda terhadap masalahnya si A. Begitu pula dengan si C.
nggak akan sama. Misal masalah keluarga. Kenapa si B punya pandangan, si C punya pandangan? Apakah sama? Berbeda. Itu persepsi namanya, cara pandang seseorang. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ana Rismadiana dan Mimin Nur Aisyah. Sedangkan etika sini etis tadi ya, merupakan moral yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perilaku benar atau salah. Pendapat seseorang berbeda dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan yang namanya etika untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Ini risetnya Yusra dan Utami 2018. Nah, etika telah menjadi isu penting dan menjadikan pusat perhatian baik dalam bidang akademik maupun profesi. Betul. Profesi apapun pasti harus diimbangi dengan etika. Nah, akhirnya di riset ini dia mengaitkan ada kasus. Nah, kasusnya kita lewati ya. Ini kasus penyelewengan dalam kantor akuntan publik. Nah, ini cukup besar ya. Ini menghebohkan dunia karena ini terjadi di US ya. KAP yang masuk dalam 5 terbesar di dunia melakukan penyelewengan. Akhirnya dia dikeluarkan. Sekarang jadi 4. Nah, namanya KAP Arthur Andersen ini membuat laba abal-abal, membuat perusahaan boneka dan macam-macam ya. Kemudian skandal akuntansi di Indonesia juga ada terjadi. Di mana? Garuda yang paling terbaru ya kemarin itu. Ada beberapa skandal-skandal di Indonesia. Yang tadi kita ngomong dunia, sekarang turun menjadi nasional. Di Garuda ada, kemudian PT Mahata Aero ya. Ini di Indonesia ini terjadi. Nah, dari kasus-kasus ini penulis mengaitkan dengan apa yang namanya berdasarkan skandal manipulasi laporan. Skandal manipulasi, kita ngomong bahasa manipulasi. Bahasa manipulasi itu kan sebenarnya tidak etis, unmoral, ya, tidak bermoral. Nah, penyimpangan pada para pembuat keputusan. Nah, perilaku penyimpang dalam profesi akuntan ini dapat diminimalisasi oleh adanya nilai-nilai etika. Nah, nilai etika sebaiknya ditanam sedini mungkin untuk menciptakan yang namanya karakter moral. Nah, dimulai dari mana? Dari mahasiswa akuntansi. Karena ini kan kaitan dengan bidang akuntansi, ya. Kemudian peneliti melakukan riset pada program studi akuntansi di Wonosobo ini, Universitas Sains Al-Quran. Nah, akhirnya dia menemukan di sini. Dari uraian tersebut dapat simpulkan bahwa mahasiswa program studi akuntansi itu menyetujui. Artinya setuju, selaras, membenarkan ya bahwa perilaku yang tidak bahwa apa ini? Sebentar, sorry. 30% menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan tidak etis. Kalau 25% menyatakan tidak memberikan pendapat, artinya abstain. 45% lainnya menyatakan bahwa setuju dengan tindakan yang tidak etis. Nah, akhirnya di riset ini dia mengaitkan beberapa faktor. Dimasukkan ada perilaku, bagaimana memandang perilaku etis seorang akuntan. Dalam hal ini paling dasar itu ada di mahasiswa dengan menggunakan variabel. 1, love of money. 2, perilaku Machiavellian, kemudian religiositas, dan namanya gender atau jenis kelamin. Nah, hubungannya apa? Kalau di beberapa riset sebelumnya, tingkat penyelewengan itu biasanya banyak dilakukan oleh seorang pria daripada seorang wanita. Kenapa? Kan gitu ya. Kalau pria, dia melakukan dengan menggunakan logikanya dia logis. Kalau wanita, dia menggunakan perasaan. Makanya orang yang tertangkap artinya melakukan tingkat penyelewengan itu jarang tuh wanita. Apa? Perasaan yang didahulukan, bukan akal sehatnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang jorek kok ini perasaan ini yang main, gitu ya. Itu sudah pernah dibuktikan dalam satu riset. Nah, sekarang saya nggak akan membahas rumusan masalah, sekarang masuk di teori dan hipotesis. Nah, ini ada teorinya ini. Tahun 2019, Widina Putra dalam Deborah, kecintaan terhadap uang, love of money merupakan satu sikap
memiliki keinginan serta fokus terhadap uang. Nah, gambaran pada love of money cenderung memiliki sikap yang serakah, sehingga seseorang memiliki ketertarikan lebih tinggi terhadap uang. Biasanya seseorang tersebut termasuk orang apa? Serakah. Nah, semakin tinggi kecintaan terhadap uang, maka semakin rendah persepsi etis yang dimiliki. Kalau semakin rendah terhadap uang, kebalikannya semakin tinggi berperilaku etisnya semakin baik, ya. Nah, itu love of money kalau dikaitkan dengan riset ini. Nah, bagaimana kalau Machiavellian? Machiavellian sendiri adalah proses di mana manipulator akan mendapatkan lebih banyak reward dibanding dengan yang ketika kita tidak melakukan tindakan suatu kecurangan. Loh, lebih curang, dia lebih manipulatif, tapi mendapatkan reward. Itu sifat Machiavellian ini. Itu. Makanya dikaitkan dengan skandal-skandal yang terjadi. Nah, skandal-skandal itu kan ketika itu terjadi dilakukan seseorang kan masih ada proses di belakangnya. Ada sebab dulu, nggak ujung-ujung langsung melakukan penyelewengan. Kita lihat paling di pajak dulu, Anda mungkin pernah dengar Gayus ya, Gayus Tambunan itu. Apakah seorang Gayus bisa melakukan penyelewengan seperti itu sendirian? Percaya enggak? Apakah bisa dijadikan whistleblower? Ataukah dia hanya menjadi korban? Nah, itu ya. Jadi ini akhirnya menimbulkan pertanyaan. Masa seorang Gayus bisa melakukan penyelewengan dengan angka yang begitu besar? Apa sih jabatannya Gayus ini? Ini adalah contoh artikel. Nanti kalau Anda mau lihat bisa searching di Google, banyak Google Scholar bukanya ya. Terus Anda klik keywordnya, nanti keluar semua. Mau cari yang 2021 atau tahun berapapun. Oke. Dari sini siapa bertanya? Sebelum saya akhiri. Stop share. Silakan siapa bertanya. Bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan? Jadi love of money boleh. Tapi jangan terlalu, memang dalam agama pun sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya biasa-biasa saja. Memang itu bisa dijadikan suatu motivasi. Misal, saya ingin sukses, saya ingin berhasil. Nah, salah satunya motivasinya adalah uang. Boleh, tapi tidak sampai menghambakan uang, menuhankan uang. Jangan. Ada banyak kasus-kasus akhirnya kalau love of money yang berlebihan, nah ini bisa dibedakan lagi. Bagaimana love of money yang berlebihan terhadap seorang wanita? Bagaimana love of money yang berlebihan terhadap seorang pria? Wah, itu banyak korban nanti. Sudah lihat kan? Banyak contoh. Contohnya sederhananya, laki-laki itu godaannya satu, tahta. Tahta ini ya kekayaan, uang dan sebagainya. Setelah tahta apa? Dua, wanita. Belakangnya tata ini ya. Tiga apa tiga? Ada guyonan, kuota ternyata. Ya. Setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Wanita, tahta, wanita, kuota. Percuma dia duit, tapi nggak ada kuota. Ya, percuma dia bojo ayu nggak ada kuota. Sopo sing ngatain bojone ayu. Itu guyonan anak sekarang ini ya. Kuota yang dikatakan. Nah, kalau wanita, apa godaannya? Coba lihat kasusnya Angelina Sondag gitu. Dia itu nggak tahu itu benar atau tidak, tapi saya pernah baca artikel ya. Jadi ketika dia sebelum dinyatakan tersangka, kehidupannya dia itu memang kehidupannya yang istilahnya sekarang ini hedonis ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang apa yang ditampilkan di media sosial itu bukan yang sebenarnya kan gitu ya. Anda lihat apa yang ditampilkan, kemewahan, kebahagiaan. Nah dulu itu sebelum ditangkap KPK, yang namanya online sekarang yang namanya Shopee itu dia nggak belanja di dalam negeri toko online-nya. Ini salah satu artikel, bukan saya yang ngomong ya. Kurang berapa menit ini? Bentar lagi saya akhiri. Kurang 10 menit. Yang dia belanjakan uangnya itu mungkin kecintaan terhadap uang yang berlebihan ya. Salah satu sikap akhirnya memang sekarang dia harus merasakan ini apa yang dia lakukan di masa lampau. Belanja online itu bukan yang seperti sekarang ini lagi menjamur.
Belanja online-nya itu yang dari Alibaba, yang dari luar, yang brand-nya semua dari luar negeri. Nah, itu coba Anda lihat juga ada Ratu Atut kemarin tangkap pegawainya jaksa itu, yang perempuan itu ya, jaksa siapa itu? Kalau perempuan itu larinya kemana-mana ya, kecintaan terhadap uang. Jadi akhirnya kalau seseorang mempunyai artinya dia menghambakan uang, apa yang didapatkan itu akhirnya tidak puas. Memang manusia pada dasarnya tidak puas. Ya, nggak bisa ditakar. Kalau punya A, bikin punya B. Anda ya, ingat aja. Dulu kerjanya jadi accounting, bayarannya UMK. UMK, misalnya UMK standarnya 4 juta. Anda hidup sendiri, single. Paling kepengennya beli apa? Ya beli tas, nyicil motor, dan sebagainya ya. Ya, yang standar-standar. Bayar kuliah, bantu orang tua. Nanti naik lagi jadi supervisor, gajinya nambah 8 juta. 4 juta tadi belum ada utang, 8 juta. 8 juta di bayaranku tiap bulan. Kira-kira apa? Kepuasan itu akan berhenti sampai situ? Enggak. Nabungnya nambah banyak? Jarang. Bahkan menambah lagi. Saya belum pernah punya utang, aku tak ngutang. Gitu ya. Punya motor yang belum cicilnya sudah habis, ganti. Bisa jadi ganti roda 4. Tapi padahal garasi enggak punya. Ini fenomena sekarang ini, ya. Sampai di Twitter itu rame. Woi, kalau enggak punya garasi jangan beli mobil. Nah, itu sampai lucu itu. Trending di Twitter, akhirnya saya lihat di banyak sekarang, apalagi pajak mobil lagi rendah ya, lagi turun ya. Pemerintah lagi menggalakkan supaya di masa pandemi ini kita belanja. Artinya jangan sampai terjadi uang tuh nggak boleh disimpan. Jadi semuanya diturunkan supaya tidak terjadi istilahnya deflasi. Uang itu biar beredar. Kembali lagi muter istilahnya muter. Perekonomian nggak akan berhenti. Nah, itu ya, itu fenomena yang ada di masyarakat Indonesia sekarang. Kita sangat-sangat konsumtif. Betul. Apalagi nih bulan puasa. Ibu, ini COVID, Bu, nggak boleh mudik. Iya, tah. Lihat, kemarin ada yang posting di Suara Surabaya, di-upload di Twitter. Hari pertama puasa, yang namanya Tunjungan Plaza, itu sudah kayak dawet. Jarene poso, jarene COVID. Ya, itu antrinya, Masya Allah. Jadi COVID ini nggak pengaruh. Mungkin sudah vaksin, Bu. Iya, memang sudah vaksin. Tapi saya dodol kan kurang karuan vaksin. Apakah sudah vaksin itu belum tentu nanti kena? Oh, istrinya Ridwan Kamil sudah vaksin 2 kali kena. Ya, ya kan? Jadi memang belum jaminan, karena kalau ketika kita divaksin itu, kalau saya sudah divaksin 2 kali ya, tunggu beberapa bulan baru imun kita, antibodi kita tuh diproduksi, nambah atau kurang. Kalau di atas 100 itu sudah oke. Tapi kalau di bawah 100 nggak boleh melakukan perjalanan dulu, mending wis neng omah ae, hati-hati dan sebagainya. Ya, jangan sampai Indonesia kayak India. Anda lihat India? Lihat buka berita hari ini di Twitter itu. India itu ketika dinyatakan turun 0 corona, mereka itu melakukan namanya ritual. India ini ritualnya banyak ya, karena mayoritasnya Hindu. Mandi bersama, bertelanjang dada, ada ribuan bahkan ratusan ribu orang. Setelah melakukan ritual tersebut langsung kena. Sekarang kasusnya di atas 300.000. Nah, Indonesia itu dikhawatirkan terjadi hal demikian. Karena tingkat vaksinasinya masih rendah di Indonesia. Belum semua kena vaksin. Makanya dibatasi. Batasi apanya? Kemarin tuh dibatasi, jangan sampai setelah Lebaran ini coronanya naik lagi. Karena corona ini kita akan berdampingan dengan corona, nggak akan mungkin hilang. Ya, kita akan berdampingan dengan corona. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, kembali lagi ke love of money. Jadi, apalagi anak muda sekarang ya, love of money ini, lihat YouTuber-YouTuber. Apakah itu bentuk salah satu love of money mereka, Bu? Iya, mungkin iya. Karena di masa kreativitasnya mereka, masa pandemi ini kita nggak bisa bekerja, manggung pun nggak bisa, nyanyi pun nggak bisa, akhirnya ide kreatif itu muncul. Ada hikmahnya. Tapi ingat, jangan sampai love of money itu lebih tinggi. Akhirnya etika Anda nanti akan rendah. Kalau love of money-nya rendah, etikanya kita akan tinggi. Itu sebaliknya gitu. Itu secara teori yang sudah dibuktikan oleh riset sebelumnya. Oke? Ada pertanyaan dari sini sebelum saya akhiri? Waktunya tinggal 4 menit. Nanti kita kembali ke e-learning. Tolong nanti saya buka diskusi forumnya nanti insya Allah kalau cepat jam 12 atau jam 1 ya.
tolong diskusikan artikel yang sudah saya share di e-learning. Menurut persepsi Anda, bagaimana melihat artikel yang saya upload di e-learning? Persepsi itu beda-beda loh ya, enggak boleh Mbak Nadia Salsabila, Mbak Aldita Salsabila sama. Kan persepsi. Cara pandang Anda melihat satu permasalahan pasti berbeda. Ya. Saudara kembar lahirnya sama pun dia takarannya berbeda, nggak mungkin sama ya. Jadi nggak mungkin ada nanti sama, apalagi Anda mengkopi dari Google. Kan saya mau mengetahui apa sih pendapat Anda terhadap artikel tersebut. Bisa Anda masukkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Anda hadapi, mungkin ada pengalaman, dan sebagainya. Ungkapkan di situ semua, di diskusi, di forum diskusi. Gitu ya? 3 menit. Oke, kalau sudah, mungkin itu untuk hari ini. Saya akan kembali ke e-learning, saya buka forum diskusinya tentang tadi, persepsi Anda tentang artikel yang sudah saya post di e-learning. Gitu ya, cukup untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita UTS ya? Iya, Bu. Ya, nanti UTS-nya mungkin saya akan kasih artikel nomor review ya, atau Anda membuat dalam suatu video saja. Saya ingin tahu dari nanti saya sampaikan minggu depan, ya. Saya sampaikan minggu depan UTS-nya model apa, ya. Karena UTS apa namanya? Saya akan membuat sesuatu yang berbeda. Saya ingin tahu pemahaman dari teori-teori yang sudah pernah saya kasih. Silakan Anda pilih terus Anda jadikan modelnya kayak parodi gitu. Ya. Oke, kalau sudah saya akhiri untuk hari ini. Saya kembali ke e-learning. Absennya sudah ditutup ya. Absennya sudah ditutup 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.